Halo teman-teman, kembali lagi dengan Loncat Sana-Sini. Kali ini kita akan membuat aplikasi klien online survei. Dengan mengerjakan proyek ini, kalian akan belajar menghubungkan Flutter dengan Google Sheet dengan memanfaatkan Google Apps Sheet. Kita mulai dengan membuka Google Drive. Selanjutnya kita buat berkas spreadsheet baru. Pada proyek kali ini kita akan mengambil 3 field dari klien yaitu nama, email, dan feedback. Kita pergi ke alat, lalu editor script. Pada editor script kita, buat function doget. Kita mulai dengan menginisiasi variabel sheet dan kita ambil objek spreadsheet app yang kita panggil berdasarkan ID sheet. ID sheet bisa kita copy dari URL-nya. Selanjutnya kita buat variabel map dengan nama result. Lalu kita buat statement try catch. Di sini kita menangkap input dari user dalam 3 variabel, yaitu nama, email, dan feedback. Selanjutnya 3 variabel ini kita masukkan ke sheet dengan metode append_row. Pada sarang catch kita berikan output status jika proses gagal. Dan yang terakhir, saat data berhasil disimpan maka function akan mereturn variabel result dalam bentuk JSON.
Kita save dan kita publikasikan dalam bentuk web app. Kalian akan menemui beberapa setting keamanan dari Google. Silakan ikuti langkah-langkah settingnya dari video ini. Langkah terakhir dari publikasi web app ini adalah sebuah skrip yang akan teman-teman gunakan pada pembuatan aplikasi nanti. Skrip bisa kita copy dari sini, atau nanti bisa kita ambil lagi saat dibutuhkan. Kita okekan saja, dan mari kita melanjutkan ke pengembangan aplikasi. Seperti biasa, karena kita akan berkomunikasi data dengan internet maka kita akan menggunakan plugin HTTP. Selanjutnya kita buat sebuah folder dengan nama model. Dalam folder model, kita buat file dengan nama form.dart. Kita buat kelas form feedback yang selanjutnya akan menampung data masukan dari user. Adapun beberapa data yang kita deklarasikan di sini, sesuai dengan nama field yang sebelumnya kita buat di Google Sheet. Kemudian kita buat konstruktor untuk kelas form feedback. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, konstruktor adalah sebuah metode yang akan dijalankan secara default jika kelas dipanggil. Nama konstruktor akan sama dengan nama kelas. Selanjutnya dalam kelas ini kita juga akan membuat getter dengan nama toParams. Adapun toParams akan berisi sebuah interpolasi 3 variabel di atas, yang nanti akan kita gabungkan dalam URL get. Selanjutnya kita buat folder dengan nama controller. Kita buat file dengan nama controller form.dart. Proses pengambilan data dari Google Sheet kita skenariokan layaknya mengambil data dari REST API, oleh karena itu di sini kita akan menerima data dalam format JSON. Kita awali dengan membuat kelas form controller. Selanjutnya kita deklarasikan sebuah function dengan nama callback. Dan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita akan mengcopy URL dari web app yang sebelumnya kita buat dan kita simpan di variabel URL.
Selanjutnya kita buat variabel status sukses yang akan kita gunakan sebagai flagging jika transfer data sukses. Bagian terpenting dari kelas ini adalah, kita membuat metode submit form. Metode ini akan menerima masukan berupa data form feedback yang sebelumnya kita buat. Dalam metode submit form, kita buat statement try catch. Di sini kita akan menggunakan metode get dari HTTP, dengan URL yang kita deklarasikan di atas dan digabung dengan getter to params dari form feedback. Adapun output dari proses ini adalah file JSON, sehingga kita perlu main decode-nya. Selanjutnya, karena kita menggunakan await maka kita perlu memberikan keyword async. Kita save dan mari kita ke main.dart. Saya akan menjalankan emulator. Di sini emulator masih menampilkan aplikasi streaming radio. Aplikasi ini adalah proyek di episode lalu. Silakan klik link di atas untuk mengikutinya. Pada main.dart, saya akan membersihkan kode yang tidak diperlukan. Agar tidak bosan, saya akan mempercepat video ini. Oke, kita save dan tampilan sudah rapi. Kita mulai dengan membuat sebuah variabel form key dan scaffold key yang berisi kelas global key. Kelas global key di sini, kita gunakan untuk mendapatkan state dan menvalidasi input user. Key scaffold kita set dengan variabel scaffold key yang kita deklarasikan di atas. Pada scaffold kita set property resize to avoid button padding ke false. Artinya, ukuran halaman akan bertahan saat on-screen keyboard tampil. Pada proyek kali ini kita buat tampilan sederhana saja. Kita buat sebuah kolom yang berisi 3 buah text form field. Pertama kita buat text form field. Controller kita set dengan nama name controller. Dan bisa teman-teman perhatikan, di sini kita set properti validator. Jika teks kosong atau belum diisi, maka akan dimunculkan pesan masukkan nama.
Selanjutnya, agar controller tidak error, kita inisiasi variabel name controller. Save, dan teks form field sudah ditampilkan di layar. Di bawahnya, kita akan membuat form field untuk email. Kita copy-paste saja. Controller kita ganti dengan email controller. Dan untuk validator, kondisi yang kita cek adalah, jika field tidak berisi Akeong, artinya bukan email yang valid. Kembali kita buat inisiasi controllernya. Selanjutnya, dengan cara yang sama kita buat field untuk feedback. Agar user bisa men-submit feedbacknya, maka kita buat tombol dengan raised button. Kita set beberapa properti yang diperlukan. Dan pada onPress, kita panggil function submit form. Karena itu, perlu kita buat function submit form. Pertama kita validasi input dari user. Disinilah kita akan menggunakan global key dengan nama form key di atas. Jika input user sudah valid, kita buat instance dari kelas form feedback dan menginisiasinya dengan nilai input dari user. Langkah selanjutnya, kita buat juga instance dari form controller.
Di sini kita akan menangkap dan membandingkan respons JSON dari Google Script yang kita buat sebelumnya. Jika sukses, maka kita munculkan snack bar berhasil disimpan. Jika tidak, maka kita munculkan error. Snack bar juga akan kita tampilkan pada saat proses submit data ke Google Sheet. Yaitu pada saat kita panggil metode submit form dari form controller. Kemudian, tentu saja kita harus membuat function show snack bar. Di sini kita cukup mengaitkannya dengan scaffold key yang sebelumnya kita buat. Kemudian, langkah terakhir, kita rapikan tampilan dengan membungkus text field dengan padding. Dan tentu saja, kita harus membungkus text form field yang sudah kita buat dengan widget form. Kita set key-nya dengan form key, dan kita save. Saatnya menguji coba. Pertama kita uji validasi. Saat form kosong dan kita submit, maka muncul pesan error. Kita coba isi nama dan feedback, namun dengan format email yang salah. Error juga dimunculkan. Mari kita isi dengan benar dan kita cek di Google Sheet. Kita coba tambahkan data lagi. Oke teman-teman, kita telah berhasil menyelesaikan proyek ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.